Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam, tahiyatul ahlil jannah, tahiyatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dhawil hasanat, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ibunda kami, para asatizah, para guru-guru kami, para wiridan, musalah an-nasirun yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat hidayah, nikmat terbesar dalam kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ma min ayyamin al-amru salih fihi ahabbu ila Allah min hadzal ayyam." Yani yaumul ashr, yaumul ashr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada amal saleh yang lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh di hari ayyamul ashr, yakni ayyamul ashr, hari 10 Zulhijjah. Maka hari ini kita masuk 1 Zulhijjah. Tapi yang Muhammadiyah sudah masuk 2 Zulhijjah, karena Muhammadiyah insyaallah hari Sabtu tanggal 10 Zulhijjah. Tapi yang ikut pemerintah hari Ahad 10 Zulhijjah. Terserah yang mana. Yang ikut Muhammadiyah silahkan, yang ikut pemerintah silahkan. Asal jangan berantem. Kalau berantem parah, bahaya. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hari ini kita dapat bertemu setelah Ramadan telah kita lewati. Rasulullah bersabda, amal yang paling baik itu lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun berjihad di jalan Allah ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun dengan jihad di jalan Allah masih lebih cinta Allah beramal di 10 hari di bulan ini, walaupun berjihad fi sabilillah. Illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun kharaja bimalihi wa nafsi falam yarji bihi syai'an, kecuali seseorang yang dia berjihad di jalan Allah, dia bawa harta, dia bawa nyawanya, harta dan nyawanya pergi bersama dia, tak pulang lagi, falam yarji, tak pulang. Maka amal saleh yang lebih baik daripada jihad adalah amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka luar biasa bulan Zulhijjah ini, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amal saleh yang bisa kita laksanakan di bulan Zulhijjah? Kalau kita mengatakan al-a'malus saleh, berarti setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini semuanya dicintai oleh Allah. Maka yang senang dia salat berjamaah, teruskan salat berjamaah. Yang senang untuk bersedekah, perbanyak sedekah. Yang senang membantu anak yatim, fakir, miskin, berikan yang terbaik, berikan servis yang terbaik. Yang senang dia menyenangkan anak, menyenangkan suami, menyenangkan siapapun, beramallah saleh.
sesuai dengan amal kebaikan yang sering kita lakukan. Yang dia rajin membaca Al-Quran, yang dia Al-Qurannya biasanya 1 juz 1 hari, maka perbanyak jadi 1,5 juz 1 hari. Amal saleh kita diperbanyak. Yang biasanya sedekahnya 10.000, setiap hari jadikan 15.000. Yang biasanya setiap Jumat sedekahnya 50, perbanyak di 10 hari ini, karena Allah senang. Maka yang berpuasa, yang sering puasa, maka seringlah perbanyaklah puasa di 10 ini. Dan puncak puasanya adalah Yaumul Arafah, hari Arafah. Apa kata Rasulullah? Su'ilan Nabi an saumil Arafah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Maka kata Nabi, yukaffirus sanah madiyah wa sanah atiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pribadi yang maksum? Sudahkah setahun yang lalu kita itu tak punya dosa? Dan akankah mungkin kita tak berdosa 1 tahun yang akan datang? Semuanya bisa kita dapat dengan Yaumul Arafah, puasa Shaumul Arafah. Puasa ketika 9 Zulhijjah di hari Arafah. Itulah puncaknya Yaumul Arafah. Kata Rasulullah, yu'tikullahu minan nar katsirun minan nas fi yaumil arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membebaskan orang dari api neraka ketika hari Arafah. Maka khairud du'a ad-du'a fi yaumil arafah. Sebaik-baik doa adalah ketika wukuf di Arafah. Maka wukuf di Arafah kita tak laksanakan karena kita nggak ikut haji ya Bunda. Tapi mudah-mudahan kita semua dapat pergi haji semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Hari Arafah ini hari terbaik untuk berdoa. Hari Arafah ini hari di mana Allah mengampuni semua dosa. Paling banyak Allah ampuni dosa manusia ketika hari Arafah. Maka perbanyaklah minta ampun. Tapi ada mereka yang bisa terhapus dosanya dan terkabul doanya buat mereka yang berpuasa Arafah. Maka jangan tinggalkan puasa Arafah. Karena kalau kita tinggalkan rugi. Kapan kita dapat kesempatan untuk mendapatkan ampunan 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan? Tak ada, kecuali hari Arafah. Dan puncak 10 hari itu, amal yang sangat dan paling dicintai oleh Allah adalah amal apa Bunda? Udhiyah. Apa itu? Kurban. Puncak ibadah yang paling dicintai oleh Allah di bulan ini, di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah berkurban. Kurban ini adalah pahala yang luar biasa. Maka belum lagi darah daripada hewan kurban kita itu menetes di tanah, Allah sudah berikan pahalanya. Belum lagi darah itu menetes ke tanah ketika disembelih, Allah sudah ampuni dosa kita. Belum lagi menetes air itu sampai menetes darah daripada sembelihan kurban itu ke tanah, maka Allah sudah dekat dengan kita. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu adalah binatang kurban yang disembelih ketika ayyamul tasyrik di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau kita berkurban, maka kata Rasulullah SAW, kurban kita akan menjadi kendaraan kita di surga. Kalau kita sudah punya kendaraan di surga, berarti kita pasti masuk surga. Itu dia. Karena kita sudah diberikan kendaraan. Artinya apa? Sudah dijamin kita masuk surga, dikasih kendaraan lagi. Maka kalau tiap tahun kita berkurban, tiap tahun disediakan apa? Banyak kendaraan kita. Luar biasa.
maka kukunya Allah berikan pahala, darahnya Allah berikan pahala, semuanya, dagingnya Allah berikan pahala. Tapi la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalallahu taqwa minkum. Allah tak terima bunda, Allah tak terima daging daripada korban kita, tak butuh Allah. Allah tak butuh daripada darah hewan korban kita, tak butuh Allah. Tak membuat kuasa Allah bertambah, tak membuat, kalaupun kita tak berkorban, tak mengurangi kekuasaan Allah. Allah sudah maha kuasa dengan kuasanya. Maka tujuan kurban itu sebagaimana kata-kata kurban, qaraba yuqarribu kurbanan, mendekatkan diri. Maka cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mengorbankan sebagian yang kita miliki untuk diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menerima takwa daripada kita, bukan darahnya, bukan juga dagingnya. Maka berkorbanlah. Kalau kita hari ini bunda punya simpanan emas, dan simpanan emas kita itu melebihi harga hewan kurban, jual. Saya katakan jual. Kalau kita punya tabungan harta, mohon maaf saya sampaikan. Kalau kita punya tabungan kita itu melebihi harga daripada hewan kurban berapa? 26, 27, ada yang 25, terserah. 25, 26, 27. Kalau sudah harganya itu ada tabungan kita melebihi daripada harga tersebut, maka kurbankan. Kata Rasulullah, man wajada lahu sa'atan falam yudah fala yuqarribu musalla. Kalau ada orang yang dia diberikan keleluasaan, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dia tak berkorban, tak usah dekat-dekat musola. Artinya apa? Kemungkinan dia itu akan menjauh daripada Allah, karena tak usah dekat-dekat, kata Rasulullah. Kalau tak dekat berarti jauh. Maka orang yang tak berkurban padahal dia punya kemampuan, maka Allah akan menjauh darinya. Tapi ketika seseorang dia berazam, kemudian dia laksanakan azamnya untuk berkurban, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepadanya, karena inilah bentuk pengorbanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, kalau Allah sudah dekat dengan kita, maka apapun yang kita butuhkan cepat diberikan oleh Allah. Ketika apapun permasalahan hidup kita, cepat diberikan jalan keluarnya oleh Allah Azza wa Jalla, itu pasti. Maka berkurban, bunda mungkin tidak diwajibkan berkurban. Satu keluarga itu kurbannya bisa diwakili oleh seorang suami. Ketika suami berkurban, maka istri berkurban, anak keluarga, satu keluarga berkurban. Maka motivasi suami, motivasi ayah, motivasi kakek untuk berkurban agar semua kita dekat dengan Allah. Kemudian Allah katakan la yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah katakan Allah tak terima dagingnya, Allah tak terima darahnya, tapi Allah terima takwa. Maka apa itu takwa, bunda? Ada yang tahu apa itu takwa, bunda? Mahwa takwa. Kita bahas karena ini akan menjadi penentuan kita. Kita puasa tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tujuan kita itu beribadah kepada Allah untuk apa? Agar kita bertakwa.
Tujuan kita berkorban, apa yang Allah terima dari korban kita? Allah tak terima tadi, Allah tak terima daging, Allah tak terima darah, tapi Allah terima takwa. Lantas apa itu takwa? Setiap Jumat khatib mengatakan, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa disampaikan oleh khatib itu sering dikatakan bahwa takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu definisi takwa secara umum. Tapi lantas apa makna takwa sebenarnya? Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan takwa itu ada 4. Berapa benda? 4. Takwa itu ada 4. Maaf kalau saya agak tegang sedikit, tak bisa slow-slow. Ini masih belajar bunda, belajar untuk cari-cari lucu-lucu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Kita akan belajar tentang 4 takwa menurut Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Apa itu 4-nya? Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil, yang kedua adalah al-amalu bit tanzil, yang ketiga ar-ridha bil qalil, yang keempat al-isti'dadu li yaumil ruhil. Kita bahas satu-satu. Apa yang pertama? Yang pertama al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah yang Maha Perkasa, takut kepada Allah yang Maha Kuasa, takut kepada Allah yang Maha segalanya. Inilah makna takwa. Bagaimana itu takut? Rasulullah pernah bersabda, salasun munjiat, 3 hal yang menyelamatkan manusia. Apa yang pertama? Khasyatullahi ta'ala fi syirri wa alaniyah. 3 hal yang menyelamatkan manusia. Yang pertama, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun beramai. Maka takutlah kepada Allah. Inilah makna takwa, al-khawf. Kalau orang dia takut kepada Allah, dia tak akan bermaksiat. Karena takut kepada Allah inilah yang mencegah orang bermaksiat. Kenapa? Ketika dia bermaksiat, dia ingat Allah punya balasan. Ketika dia berdosa, dia ingat Allah punya neraka. Ketika dia bertakwa, dia ingat bahwa Allah bisa mengazabnya di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Baik dalam keadaan dia sendiri, ada orang yang ketika dia ramai-ramai dia taat. Ketika kumpul dia dengan kawan-kawannya dia taat. Kenapa? Karena kawan-kawannya baik. Tapi kalau sendiri dia pulang ke rumah, macam-macam yang dia buka. Handphone ini paling senang, bahaya. Semua bisa diakses. Kalau dia beramai, dia tak menggerutu. Tapi kalau dia sendiri, dia sering memaki-maki. Ada orang yang ketika dia sendiri dia taat, tapi ketika dia bersama temannya dia menggosip. Ketika bersama kawan-kawannya kumpul, maka ada istilah ibu-ibu kalau tak kumpul tak gosip, tak kumpul namanya. Ini dia. Sendiri dia tak berbuat janggal, dia tak berbuat dosa, tapi kalau beramai hilang takwanya, hilang takutnya kepada Allah. Cerita si Andi banyak, tak joli, banyaklah cerita. Ini yang paling ngeri. Maka takut kepada Allah tak bisa hanya dalam keadaan kita sendiri, tapi juga dalam keadaan kita beramai. Maka takut kepada Allah adalah sesuatu yang menyelamatkan manusia. Maka kata Imam Ghazali, ada 2 hal yang membuat manusia itu terbang cepat menuju ridha Allah. Apa yang 2 itu? Sayap. Maka manusia bisa terbang menuju Allah dengan cepat. Apa sayap yang pertama? Al-khawf. Sayap yang pertama adalah takut kepada Allah. Dengan orang takut kepada Allah, takkan dia bermaksiat. Sayap yang kedua apa? Ar-roja. Apa itu roja bunda? Harapan. Apa yang diharap? Surga Allah. Apa yang diharap?
ridha Allah. Maka Allah janjikan dua hal kepada manusia. Allah wa basyiril mu'minin, berikan berita gembira untuk orang-orang mukmin. Apa berita gembiranya? Surga Allah. Maka dengan itu kita berharap Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kita takut kepada Allah karena Allah katakan innallaha syadidul iqab. Allah itu iqabnya keras lagi pedih. Maka kita takut, tak berani bermaksiat, tak berani berbuat kejahatan. Maka itu yang membuat kita itu terbang cepat menuju surga Allah. Ada motivasi dengan harapan, ada yang mencegah kita bermaksiat dengan takut kepada Allah. Bagaimana menumbuhkan takut kepada Allah? Menumbuhkan takut kepada Allah dengan ilmu. Kalau orang takut kepada seseorang, dia pasti menghindar. Kalau kita takut sama seorang, kita lihat ada bapak-bapak bengis, kerjanya mabuk, takut kita nanti tengah malam jalan-jalan lewat depan rumahnya, nanti takut entah nanti mau dibacoknya, dimarahinya, diapanya. Kira-kira mau nggak kita lewat depan rumahnya, Bunda? Kalau bisa ada gang lain, cari gang lain. Beda dengan Allah. Kalau kita takut dengan Allah, kita mendekat. Kalau kita takut dengan hewan buas, kita menjauh. Kalau kita takut dengan penjahat, penyamun, kita menjauh. Tapi kalau kita takut dengan Allah, kita mendekat dengan Allah. Itu beda cara takut dengan Allah dan takut dengan makhluk. Dan khauf ini, takut kepada Allah, hanya bisa didapatkan dengan ilmu, ma'rifatullah. Yang kedua, apa takwa itu? Al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Ma huwa Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu menurut para ulama adalah kalamullah. Kalamullah yang diturunkan al-munazzal ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawati, diberikan pahala bagi yang membaca. Apa pahala membaca Al-Quran? Man qara'a harfan minal Quran falahu hasanatun wa likulli hasanatun asyru amsalihha. Orang yang membaca satu huruf Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan baginya 10 kebaikan yang sama. Wala aqulu alif lamun harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, aku tak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka bayangkan ketika kita membaca Al-Quran satu juz, berapa huruf Al-Quran yang sudah kita baca? Berapa kebaikan satu huruf dikalikan 10? Maka ketika ada yang mengatakan bahwa huruf dalam surah Al-Fatihah itu ada 114 ya Bunda. 114 apa 100? Ya 114. Kalau kita membaca Al-Fatihah, huruf dalam Al-Fatihah, ada yang tahu Bunda? Huruf dalam surah Al-Fatihah, kita hitung satu-satu. Dalam surah Al-Fatihah saja itu ada 114 apa 144? Saya lupa. 114 kalau saya. 114 kali 17. Kita baca Al-Quran sehari surah Al-Fatihah dalam sholat kita 17 kali. Berapa pahala kita membaca Al-Fatihah saja setiap sholat? Setiap rakaat sholat 17.000. Itu Al-Fatihah dalam sholat 17.000 kita dapat pahala. Kalau kita baca Al-Quran satu juz, Masya Allah. Kalau kita baca Quran satu lembar saja, ada berapa ribu pahala yang Allah berikan kepada kita.
manusia. Hitung-hitungan sesuai dengan sabda Nabi tadi. Maka perbanyak baca Al-Quran, terutama di ayyamul ashar, terutama di 10 bulan pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Perbanyak baca Al-Quran. Al-amalu bil tanzil. Perbanyak baca Quran, perbanyak mentadabburi Al-Quran. Tapi ingat, yang paling penting dengan Al-Quran bukan membacanya. Saya katakan, yang paling penting dengan Al-Quran bukan sekedar membacanya. Membaca Al-Quran itu dapat pahala, bunda. Membaca Al-Quran itu pahalanya 10 kali. Al-mahiru bil Quran ma'a syafaratil kiramil bararah. Orang yang dia pandai membaca Al-Quran, dia selalu bersama malaikat yang baik, yang selalu melindunginya. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syaqqun alaih. Dan orang yang dia membaca Al-Quran, dia susah baca Al-Quran, dia terbata-bata baca Al-Quran, falahu ajron, baginya 2 pahala, karena dia sudah terbata-bata tapi dia berusaha membaca Al-Quran. Dia berusaha terus. Maka orang yang tak pun lancar baca Al-Quran, dia tetap dapat pahala membaca Al-Quran. Maka sekalipun kita belum fasih untuk membaca Al-Quran, tetap membaca Al-Quran sekaligus belajar Al-Quran. Jangan berhenti, tak pandai Ustaz, jangan berhenti. Baca sambil belajar, baca sambil belajar. Karena Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan kita. Tapi yang paling penting sekali lagi bukan membaca. Ada orang ke dokter, bunda. Ada orang ke dokter. Kalau orang ke dokter itu sakit apa enggak? Sakit. Kalau orang ke dokter sakit, biasanya dia konsultasi ke dokter enggak? Setelah konsultasi biasanya dikasih apa, bunda? Resep, ya kan? Ada dikasih resep obat. Misalkan resep itu tak ada di apotek klinik tersebut, apa yang dia kasih catatan, dia kasih ke kita, dokter itu kasih ke kita, dia suruh apa? Cari di apotek lain. Betul ya, bunda? Tapi tiba-tiba orang yang sakit ini tak pergi dia ke apotek. Apa yang dia lakukan? Dia baca, dia hafal. Obatnya ada amoxicillin, obatnya paracetamol. Wah, hafal dia. Dia hafal ya semua obatnya. Amoxicillin, paracetamol, paramol, prokol, semuanya hafal dia. Tapi tak dibelinya. Kira-kira sehat nggak dia? Kalaupun dia beli tak dimakannya, sehat nggak dia? Tambah sakit dia. Itulah hakikatnya orang baca Al-Quran tapi tak beramal dengan Al-Quran. Dia baca Al-Qurannya, akhlaknya bukan akhlak Al-Quran. Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk menahan pandangan, tidak hanya pandangan. Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk menutup tubuhnya, untuk memakai jilbab, untuk menutup sampai dadanya, semuanya auratnya ditutup. Tadi tutupnya dia bilang tunggu hidayah. Ini bukan perkara hidayah, ini perkara ketaatan kepada Allah. Taat tidak dengan Allah, bukan nunggu hidayah. Ini bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita buka tak dapat hidayah, hitungannya dosa. Tunggulah hidayah. Dosa dapat. Hidayah itu buat mereka yang terbuka hatinya. Kalau kita tak mendatangkan hidayah, tak membuka hati kita, berarti kita sombong. Maka kuatkan untuk taat kepada Allah. Ini buat anak-anak gadis kita, bunda. Yang tak mau berjilbab, jangan tunggu hidayah. Ini perintah. Perintah itu harus ditaati. Kalau kita baca Al-Quran, ada yang baca Al-Quran tapi tak berjilbab, ada yang baca Al-Quran tapi tak sholat, ada yang baca Al-Quran tapi dia maaf dia berzina, padahal perintah Allah jelas. Ada yang dia baca Al-Quran tapi dia bermaksiat, maka sungguh baca Al-Qurannya tak membekas. Karena bertakwa itu al-amalu bitanzil. Takwa itu beramal dengan apa yang Allah turunkan, bukan sekedar membacanya tapi beramal.
puncak daripada pengamalan Al-Quran. Itulah takwa. Maka Allah katakan, wa nazilu minal Qur'an ma huwa shifa'. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat. Wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat, dan takkan bertambah untuk orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Itu kata Allah. Maka orang yang dia membaca Al-Quran dikasih obat tapi tak berobat dengan Al-Quran itu rugi dia. Rugi dia. Semakin kronis gak sakitnya? Semakin kronis. Semakin kronis dia. Semakin sakit hidupnya. Semakin sempit hidupnya. Karena dia tak beramal dengan Al-Quran. Maka orang yang dia berkurban harusnya dia bertakwa kepada Allah, karena Allah tak terima kurbannya tadi. Tapi yang diterima Allah itu apa? Rasa takutnya. Yang diterima oleh Allah itu apa? Beramalnya dengan Al-Quran. Itu yang Allah terima. Semakin dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka itu makna daripada takwa yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Maka syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita dan juga penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut. Kalau kita ada peta tapi tak kita berjalan sesuai peta kita, kira-kira sampai enggak kita dengan tujuan kita? Tak akan sampai kita. Itulah orang yang tak beramal dengan Al-Quran. Ada peta menuju surga, tapi tak dijalankannya sesuai dengan peta tersebut. Campaklah di dalam neraka. Begitulah orang-orang yang tak mau beramal dengan Al-Quran, sekedar membacanya saja. Maka rugi sekali. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ali karramallahu wajhah, takwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Ridho dengan apa yang Allah berikan sekalipun sedikit. Itu takwa bunda. Dapat rezeki 10.000 hari ini, alhamdulillah. Dapat 100.000, alhamdulillah. Dapat 1 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ridho kita dengan pemberian Allah sekalipun sedikit. Ar-ridha bil qalil. Orang yang sudah dia ridho dengan apa yang Allah berikan sekalipun sedikit, dia takkan pernah mencari yang lain. Karena nikmat yang paling besar adalah rasa cukup. Manusia kalau dia ikutkan nafsunya, sekalipun penuh perutnya ini dengan pasir dari gunung, tak akan mau dia berhenti. Sampai apa? Sampai masuk pasir itu, sampai ke tenggorokannya. Artinya dikubur dia, mati dia. Maka kata Rasulullah, kalau tadi ada salasun munjiat, kalau tadi ada 3 yang menyelamatkan, salah satunya khasyatullah fisyirri wa alaniyah, takut pada Allah dalam keadaan sendiri maupun ramai. Ada lagi namanya salasun mukhlikat, 3 yang menghancurkan. Apa yang salah satu dari 3 yang menghancurkan? Al-hawa muttaba, keinginan yang selalu diikuti. Ingin ini ambil, ingin ini ambil, keinginannya ambil semuanya. Kalau sudah diikuti hawa nafsunya, keinginannya, takkan pernah dia puas. Tak ada pun yang halal, empat yang haram. Gitulah orang yang tak pernah puas. Maka batasi diri kita dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Ar-ridha bil qalil, ridha dengan apa yang Allah berikan walaupun sedikit. Apa yang Allah katakan dalam surah Al-Fajr? Apa kata Allah dalam surah Al-Fajr?
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Ingat Bunda? Ingat ya. Dan manusia itu Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, dan manusia itu ketika Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan dia tambahan rezeki, Allah berikan dia kecukupan hidup, hidupnya nikmat, hartanya banyak, rezekinya lancar, dapat jabatan, dapat kedudukan, dia katakan, Allah sudah membuat aku mulia. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi ketika manusia itu diberikan cobaan, kemudian Allah berikan batasan, Allah batasi sedikit rezekinya, Allah kurangi sedikit rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia katakan Allah sudah hinakan aku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Bukan itu kata Allah. Bukan banyaknya rezeki yang membuat kita mulia, bukan sedikitnya rezeki yang membuat kita hina. Itu kata Allah dalam surah Al-Fajr, bukan kata saya, bukan. Maka kalau sekarang rezeki kita itu seret, susah hidup kita, bukan itu yang membuat kita mulia di mata Allah, tidak. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Tidak, tapi kalian tak mau memberikan kasih sayang buat anak-anak yatim, tak muliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tapi kalian tak mau memberikan makan, tak mau mengajak orang untuk memberikan makan orang-orang miskin, orang-orang susah. Bukan cuma kita yang susah Bunda, sebelah kanan kiri kita susah. Maka jangan melihat kesusahan kita, lihat kesusahan orang lain. Karena kemuliaan itu bukan terletak dari banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak. Dan kemuliaan itu bukan ketika Allah berikan kedudukan kepada kita, Allah berikan harta kepada kita, tidak. Wallahi tidak, itu perkataan Allah. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, kata Allah, idza mabtalahu, Allah uji, fa akramahu, kemudian Allah muliakan. Artinya kemuliaan itu ujian, artinya batasan rezeki itu ujian, semuanya itu ujian. Apakah ujian itu kita berhasil atau tidak? Apa tolak ukur berhasilnya? Ketika kita diuji, kita semakin dekat dengan Allah, maka ketika itu kita lulus ujian. Tapi kalaulah kemiskinan itu membuat kita semakin jauh dengan Allah, maka kita sudah tidak lulus ujian. Kalau kekayaan itu membuat kita jauh kepada Allah, maka sungguh kita tidak lulus ujian. Kalau kita tak lulus ujian, tak lulus kita tes and proper test untuk masuk surga Allah, maka Allah campakkan dalam neraka. Maka ridholah, sekalipun Allah berikan kita kecil, sekalipun Allah berikan kita sedikit. Ar-ridha bil qalil, ridho dengan apa yang Allah berikan sekalipun sedikit. Orang yang ridho dengan yang sedikit takkan mencari yang haram. Wallahi, demi Allah ayah bunda, demi Allah bunda, Allah sudah mentakar rezeki kita dari Lauhul Mahfuz. Yakin bunda? Yakin? Allah sudah mentakar rezeki kita di Lauhul Mahfuz. Kalau seseorang sudah Allah takdirkan, misalkan seumur hidupnya dapat uang 10 miliar sepanjang hidupnya, maka dia akan dapatkan 10 miliar itu. Masalahnya adalah
dia akan dapatkan belum tahu kapan. Entah itu ketika dia kecil, entah itu ketika dia itu lajang, entah itu nanti ketika dia mulai berkeluarga, atau nanti dia mulai agak dewasa, atau mungkin ketika dia tua. Lihat kehidupan Bunda. Lihat kehidupan. Ada orang yang ketika mudanya dia super oplek, sekarang dia pengusaha kaya, saudagar minyak di rumah. Ada nggak Bunda? Ada. Dia buat masjid sekarang. Tahu Bunda? Tahu, ada. Padahal dulu dia miskin ketika mudanya. Tapi entah kenapa, bagaimana cara-cara Allah hebat. Dia itu punya abangnya itu saudagar minyak juga. Dia itu dulu itu hanya seorang super oplek. Diajak abangnya untuk bawa truk apa namanya? Truk minyak, bawa minyak. Nah, kemudian abangnya meninggal. Ternyata dia diminta untuk meneruskan. Sama dia berkembang menjadi besar. Bukan jalan dia sebenarnya. Dia dulu supir cuma, tapi Allah berikan jalan untuknya. Artinya apa? Takdir Allah itu sudah jelas. Kalau Allah berikan, memang takdirnya itu 10 miliar, ya memang 10 miliar. Entah itu dapat ketika dia muda atau ketika tua, belum lagi dia mati, takdir Allah semuanya diberikan kepada dia. Masalahnya cuma satu, saya katakan. Mau cara ngambilnya itu gimana? Halal atau haram? Kalau Allah takdirkan kita dapat 100.000 hari ini, 100.000 kita dapat. Tinggal lagi cara ngambilnya gimana? Halal atau haram? Bunda, yakin Bunda? Mohon maaf Bunda kalau panjang sekali, nggak apa-apa ya. Karena ini paling penting, puncak daripada takwa. Apa? Al-istidadu liyaumil wahid. Tadi pertama al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah. Al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga ar-ridha bil qalil, ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekalipun sedikit. Bagaimana mungkin kita diridhai oleh Allah kalau kita tak ridha dengan pemberian Allah. Yang keempat al-istidad li yaumil wahid. Yang keempat adalah mempersiapkan hari kembali, hari kematian. Kematian itu pasti. Ada orang yang dia sakit lama, tak mati-mati. Ada orang yang sakitnya sebentar, 1 hari plek mati. Ada orang yang dia kerjanya lompat manjat tebing, lompat dari tebing, pergi balapan tak mati-mati. Ada orang nonton balapan mati. Ada orang yang dia pergi ekstrim terjun payung dari mana-mana tak mati. Ada orang yang minum kopi sambil nonton TV mati. Ada Bunda? Ada. Dia nengok sinetron, dia nengok berita dan sinetronnya buat sesaat kumat jantungnya. Koit langsung mati. Ada nggak? Ada. Takdir Allah. Ada orang yang di atas kasur lama sakit tak mati. Artinya apa? Kematian itu pasti. Sudah pasti, jalan Allah itu sudah pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti mati. Maka setiap kita itu pasti akan dijemput kematian. Sekalipun kita itu bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Maka kematian bukan permasalahan. Yang menjadi permasalahan apa yang kita persiapkan untuk kematian. Karena kematian itu pasti. Jadi apa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kata Rasulullah, man ahabba lika Allah, ahabba Allah lika'u. Orang yang dia cinta dan ingin senang berjumpa dengan Allah, Allah senang ingin berjumpa dengannya. Man
kariha lika Allah, karihallah liqa'uhu. Orang yang dia benci ingin bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Bagaimana orang bisa dia benci dan cinta senang bertemu dengan Allah? Orang yang dia benci ingin bertemu dengan Allah karena dia tak ada amal saleh di dunia, sehingga dia benci, tak ingin dia bertemu dengan Allah, tak mau dia mati. Kenapa? Wahai cinta dengan dunia, tak takut karena gak siap dia mati, gak ada persiapannya untuk kematian. Maka dia benci dengan kematian, dia benci ingin bertemu Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Tapi orang yang dia senang ingin bertemu dengan Allah, bukan mau mati bunda, jangan habis ini nak bunuh diri pula. Karena ingin bertemu dengan Allah tak boleh. Tapi apa? Senang bertemu dengan Allah karena kita sudah siap dipertemukan dengan Allah. Maka Allah pun ingin bertemu dengan kita, cinta dengan kita. Maka yang paling penting adalah persiapan kita menuju Allah. Masya Allah. Itu yang paling penting, bukan kematian itu yang penting. Apa yang sudah kita persiapkan? Sudahkah amal kita itu siap untuk menuntut kita menuju surga Allah? Sudahkah lebih banyak dosa kita? Kalaulah dosa kita dahulu banyak, ittaqullaha haitsuma kuntum wattbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Kalau kita punya sayyi'ah, kalau kita punya dosa dulu banyak, maka hapuslah dosa tersebut dengan banyak beramal soleh hari ini dan hari yang akan datang. Itu al-istidad. Maka perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak persiapan kita menuju Allah. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mempersiapkan hari kematiannya, harinya ketika setelah mati, bukan memperbanyak hartanya untuk dunia. Maka itu ayah bunda, maka itu bunda. Maka mudah-mudahan nantinya Allah panggil kita dalam keadaan keimanan kita yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan ketakwaan kita yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah panggil kita ketika kita paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datangnya dari diri hamba sendiri. Afwa minkum astaghfirukum jami'an. Mohon ampun saya kepada Allah dengan beristighfar, astagfirullah. Mohon ampun saya kepada ibunda dengan meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.